membangun kesabaran dengan puasa. Alhamdulillah, Allah telah memberi kita tambahan umur sampai dengan Ramadan bulan ini. Yang bulan itu disebut oleh Rasulullah sebagai bulan kesabaran. Disebut bulan kesabaran karena kita diharapkan melatih diri kita untuk membangun dan memperkuat kesabaran. Kalau kita belum sabar, kita bangun. Kalau kita sudah sabar, kita perkuat. Kita intensifkan, kita terapkan di semua bidang. Rasulullah sendiri menyebut hari atau bulan Ramadan itu sebagai bulan sabar. Ada hadisnya yang pendek sekali, yang di buku-buku hadis itu dikutipnya pendek. Shaumu syahri sabri wa thalathati ayamin min kulli syahr shaumud dahr. Ini kalau kita baca kalimatnya Nabi itu bukan seorang poet, ya, tapi kata-katanya itu puitis. Jadi Allah sendiri menafikan wa ma huwa bisyair. Muhammad itu bukan penyair, tapi kalimat-kalimatnya enak didengar. Ya, shaumu syahri sabr wa thalathati ayamin min kulli syahr shaumud dahr. Shaumu syahri sabr, puasa pada bulan sabar. Nah, Rasulullah menyebutnya bukan bulan Ramadan, tapi bulan sabar. Wa thalathati ayamin min kulli syahr, dan puasa 3 hari setiap bulan, yaitu pada hari-hari terang bulan 12, 13, 14. Shaumud dahr sama dengan puasa 1 tahun. Jadi kalau kita puasa Ramadan plus setiap bulan itu kita puasa 3 hari, maka nilainya sama dengan puasa 1 tahun. Nah, poin kita adalah di Rasulullah menyebut shaumu syahri sabr, puasa pada hari sabar. Itu artinya kita diharapkan dengan puasa kita menjadi makin sabar, makin sabar. Maka kalau kita mau ngecek antara lain ya, kita puasanya berhasil atau tidak, kita cek setelah Ramadan kita makin sabar nggak? Kalau tidak makin sabar, gagal kita. Ya, ada yang menyebut, ya para ulama menyebut bulan Ramadan itu madrasatus sabr, madrasah, sekolah untuk sabar. Kalau teman-teman di PPM mungkin menyebutnya training, ya. Jadi training untuk sabar. Nah, training itu kita anggap berhasil kalau targetnya, tujuannya tercapai. Tercapainya kesabaran itu. Kok begitu? Bukankah puasa itu menurut Al-Quran itu agar kita bertakwa? La'allakum tattaqun. Oh iya, takwa itu terdiri dari 2 komponen utama, yaitu sabar dan syukur. Di sabar itu bagian dari takwa atau bagian dari iman, syukur juga bagian dari iman atau bagian dari takwa. Jadi kalau kita mentargetkan supaya kita menjadi orang yang bertakwa, ngeceknya 2 itu. Makin sabar enggak, makin bersyukur enggak. Ya, makin bersyukur itu di ayat-ayat tentang puasa itu juga disebutkan. Waritukmilul iddata waritukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agar kalian bersyukur. Coba kita perhatikan kok bisa dikatakan tempat atau masa di mana kita mesti berlatih kesabaran. Tapi paling tidak kita bersyukur dulu. Ya, sikap bersyukur itu penting karena kalau kita puasa disemangati dengan rasa berterima kasih, kita berpuasanya ringan. Bandingkan kalau kita puasa merasa dipaksa. Wah, gara-gara Allah ini menyuruh kita berpuasa, ini kita jadi lemes badannya. Begitu. Tapi kalau orang yang bersyukur, alhamdulillah, aku diberi kesempatan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kalau kita memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan baik, maka pahala kita dilipat gandakan 10 kali,
Bahkan kalau kita bisa menekuni ibadah pada malam Qadar, pahala dilipat gandakan sampai puluhan ribu kali. Sampai kira-kira 60 ribu kali. Karena satu malam pahalanya sama dengan 1000 bulan. Nah, kalau dikatakan 1000 bulan, itu kira-kira waktunya kan sekitar 82 tahun lebih. Mana ada kita yang umurnya sekarang ini ya, yang hadir ini, yang umurnya sampai 80. Kalaupun ada orang umurnya sampai 90, masa anak-anaknya kan belum dihitung. Yang kira-kira masa anak-anaknya 12 sampai 15 tahun. Jadi kalau kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan baik, maka kita bisa beramal yang pahalanya itu melebihi umur kita. Kalau umur kita sekarang 65 atau 70, nah itu kita dapat 80, artinya surplus. Oleh karena itu harapannya besar sekali kita bisa masuk surga. Nah, sabar itu penting. Karena apa? Sabar itu kunci sukses segala cita-cita yang baik. Nggak ada orang sukses tanpa kesabaran. Orang IQ-nya tinggi, tapi nggak sabaran, ya dia tidak akan sukses. Orang IQ-nya biasa-biasa saja, tapi kalau dia sabar, maka dia insya Allah kemungkinan besar itu sukses. Oleh karena itu, kita mesti bersyukur kepada Allah, kita diberi kesempatan untuk membangun dan memperkuat kesabaran di bulan ini, bulan Ramadan, karena kesabaran itu merupakan pemberian yang terbaik dari Allah. Rasulullah menyebutnya pemberian terbaik. Coba sabda Nabi, ma yakunu indi min khairin falam addakhirhu ankum. Ini sebenarnya konteksnya itu para sahabat itu senang minta-minta dari Rasulullah. Mungkin karena memang butuh, tapi mungkin juga karena kepingin punya kenang-kenangan dari Rasulullah SAW. Jadi mereka itu datang ke Rasulullah minta, terus Rasulullah punya apa saja, misalnya ada baju bagus, Rasulullah boleh nggak itu untuk saya? Langsung dikasihkan. Rasulullah itu boleh nggak untuk saya? Kasihkan. Sampai habis. Ya, ada seseorang yang ketika minta yang terakhir, dan dia tuh memang selalu minta, dinasihati oleh Allah, lebih baik kamu bekerja, terus kamu makan dari hasil karyamu sendiri, itu lebih baik. Nah, itu mungkin kebetulan orang ini yang minta-mintanya itu untuk makan, ya, bukan untuk kenang-kenangan dan sebagainya. Nah, itu terus dinasihati, kamu bekerja sendiri, makan hasil dari karyamu sendiri, itu lebih baik daripada minta-minta. Terus orang itu bersumpah di hadapan Nabi, demi Allah saya tidak akan minta-minta lagi setelah ini. Dan dia betul-betul menepati janjinya, sampai dia diberi hadiah oleh Abu Bakar setelah Rasulullah wafat, diberi hadiah oleh Umar, dia menolak. Aku sudah berjanji tidak akan minta-minta. Nah, padahal Umar dan Abu Bakar bilang, kamu nggak minta, aku kasih. Tetap tidak mau. Ya. Nah, ini yang kita bahas di hadis ini yang lebih relevan di kalimat yang terakhir. Wa may yastaghni yughnihillah. Siapa yang kepingin kaya, Allah akan membuatnya kaya. Wa may yatasabbar yusabbirullah. Kalau ada orang yang ingin bersabar, dia melatih diri untuk bersabar, maka Allah akan memberinya dia kesabaran. Jadi berarti kesabaran itu nggak bisa datang sendiri, mesti kita usahakan. Dan Rasulullah menyebut, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Tidak ada pemberian kepada seseorang yang lebih baik dan lebih luas manfaatnya dibanding dengan sabar. Coba kalau kita perhatikan, kita tidak mungkin sukses tanpa kesabaran. Karena apa? Sabar itu mengandung 3 pengertian. Pengertian itu, pertama, tekun melaksanakan tugas, terutama tugas dari Allah. Ya. Tekun melaksanakan tugas. Nah, kalau kita kepengen berhasil kan harus tekun.
harus dilakukan setiap hari, yang itu berarti latihan. Nah, orang kalau setiap hari itu main musik, nanti dia lama-lama akan menjadi ahli musik. Kalau orang yang setiap hari baca Quran, dia akan menjadi ahli Quran, gitu. Karena ketekunannya itu. Ya, tekunan pertama itu. Ketekunan kedua itu unsur sabar yang kedua adalah bahwa kita tidak berhenti berusaha meskipun ada rintangan. Jadi pantang mundur itu. Ya, ini cita-cita apapun ya, terutama cita-cita yang baik. Ya, saya berusaha untuk menerapkan itu. Saya punya cita-cita menjalankan pesantren. Nah, itu ya udah kita jalani aja. Kita jalani sampai misalnya kemarin itu, waduh, ini duitnya habis nih. Duitnya habis nih, sampai bendaharanya teriak-teriak melulu. Nah, ya teriaknya pakai WA, saldo tinggal sekian, saldo tinggal sekian. Tapi saya tuh tenang saja. Insya Allah nanti bisa teratasi. Insya Allah bisa teratasi. Jadi kita nggak usah mundur meskipun ada kesulitan-kesulitan. Dan kesulitan itu adalah ujian dari Allah. Coba dia sabar nggak? Ya. Kemudian sabar yang ketiga, kita tidak tergoda untuk melenceng, untuk berperilaku menyimpang. Seseorang berperilaku menyimpang itu ada dua dorongan. Ya. Dorongan dari dalam dan dorongan dari luar. Dorongan dari dalam itu selera atau keinginan, atau bahasa Arabnya hawa nafsu. Hawa nafsu itu keinginan. Jadi dari dalam ada keinginan, terus faktor luar ada kesempatan atau iming-iming bahkan untuk memperoleh sesuatu yang seharusnya tidak baik. Nah, ini banyak sekali orang yang korupsi itu karena di dalam diri ada keinginan, kepingin punya duit banyak dalam waktu singkat. Terus ada tawaran kerjasama, ayo kamu berperan ini, nanti kita lakukan ini, kita mendapatkan sekian itu nanti dibagi. Nah, kamu akan mendapatkan sekian miliar. Terus tergiur. Jadi ada keinginan dari dalam dan ada kesempatan atau iming-iming dari luar. Nah, orang yang sabar itu nggak tergoda. Nah, bagaimana tidak sukses kalau orang itu memiliki kesabaran dengan 3 unsur tadi? Kalau tidak memenuhi itu, kemungkinan sukses kecil sekali. Ya. Kemudian, kesabaran memang merupakan pemberian yang sangat berharga. Karena jika kita bisa bersabar dalam menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan di dunia ini, maka Allah akan menghadiahkan kita dengan kemudahan di dalam kehidupan plus kenikmatan di surga. Jadi di dunia saja itu akan mendapatkan kenikmatan dan di akhirat mendapatkan surga. Apa yang lebih baik dari itu? Allah menyebutnya begini. Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama. Mereka itu dibalas dengan diberi tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi di surga. Tempat yang tinggi di surga itu bisa tempat daerah yang dataran tinggi. Bisa juga ghurfah itu juga berarti bangunan yang tinggi. Karena di surga itu ada bangunan-bangunan yang tinggi yang digambarkan bahwa orang yang di atas bisa melihat ke bawah, orang yang di bawah bisa melihat di atas. Bagaimana gambarnya saya sulit membayangkannya, sulit mengimajinasikannya, tapi indah lah. Ya. Jadi mereka akan mendapatkan kesempatan tinggal di surga yang tinggi, dikarenakan apa? Bima sabaru, dikarenakan kesabaran mereka. Kali ini tidak disebut mereka mendapatkan kesempatan di surga itu, tidak disebutkan karena beriman dan beramal saleh, tapi disebutnya sabar. Karena apa? Sabar itu pengertiannya kan 3 tadi. 1, tekun melaksanakan tugas dari Allah. Nah, kalau melaksanakan tugas itu kan berarti semua kewajiban dilakukan. Terus
Dia tekun itu meskipun ada hambatan. Itu tadi Bu Naindra cerita. Terpaksa ke masjidnya nyebrang banjir, ya kan? Nyebrang banjir nanti di masjid dicuci. Ini kan ketekunan. Aku tidak boleh berhenti karena hambatan banjir. Enggak, aku tetap jalan. Nah, terus ditambah lagi tidak tergoda untuk berperilaku menyimpang. Apa yang lebih baik dari itu? Ya, jadi tidak usah disebutkan iman dan amal saleh. Sabar di sini sudah mencakup itu semua. Udah, karena mereka itu sukses di dalam mengelola kehidupan ini sehingga masuk surga. Mereka di greet, apa itu bahasa Indonesianya? Ada greeting dari para malaikat dan penghuni di sana, bahkan oleh Allah juga. Wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama. Mereka itu disambut dengan tahiyyah, penghormatan, wa salama, dan salam. Ya, selamat ya, congratulations, kamu beruntung, dan sebagainya. Dan mereka tinggal di sana selama-lamanya. Dan oleh karena itu, surga adalah tempat yang paling bagus untuk kita tinggal di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita semuanya diizinkan oleh Allah untuk masuk surga. Kemudian, sebagaimana kita ketahui bahwa Allah berjanji akan memberi izin tinggal di surga hanya kepada hamba-hambanya yang betul-betul beriman dan berperilaku baik. Berperilaku baik itu yang saya maksud, beramal soleh. Padahal tidak ada yang bisa betul-betul melaksanakan dua hal itu kecuali orang-orang yang sabar. Jadi saya tadi mengatakan di ayat yang kita baca tadi itu tidak disebutkan iman dan amal soleh. Tapi ada ayat yang lain yang menyebutkan orang tidak akan bisa beriman dan beramal soleh kalau tidak sabar. Hanya orang yang sabar yang bisa. Ya iyalah, karena untuk melaksanakan keimanan, sholat 5 kali saja, itu butuh kesabaran. Karena kita kan punya kesibukan ini dan itu. Kalau kita nggak sabar, nggak bisa itu kita mempertahankan itu. Nanti alasannya sibuk lah, capek lah, dan sebagainya. Nah, jadi yang bisa mempraktekkan iman dan amal soleh hanya orang sabar. Maka meskipun tadi tidak disebutkan iman dan amal soleh, itu sudah tercakup di situ. Nah, ini ayat ini konteksnya ketika Qarun itu kaya raya, lalu dia pamer kekayaannya dengan keluar dari rumahnya dengan pengawal-pengawalnya disertai dengan kendaraan yang dihias. Itu kalau tidak orang kaya nggak bisa. Begitu dia keluar iring-iringan, orang-orang ada yang komentar, wah beruntung sekali Qarun, dia sukses. Kalau aku bisa seperti itu, enak itu. Nah, mendengar omongan orang yang semacam itu, ingin seperti Qarun, ada orang yang komentar. Komentarnya seperti berikut. Wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila shalihan. Celaka kamu. Dia ngomong orang yang berilmu. Celaka kamu. Pahala dari Allah itu lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal soleh dibanding hartanya Qarun tadi. Iman dan amal soleh itu akan memberikan pahala yang besar. Kemudian dia mengatakan, wala yulaqaha illa sabirun. Tidak ada orang yang bisa mempraktekkan iman dan amal soleh kecuali orang-orang yang sabar. Nah, jadi sabar ini sangat penting. Karena memang kita itu bisanya masuk surga kalau beriman dan amal soleh. Tapi prakteknya kita tidak bisa beriman dan amal soleh yang baik kalau kita tidak sabar. Nah, contoh yang sederhana deh. Sholat, sama-sama sholat. Orang yang tidak sabaran itu cepet-cepetan. Bahkan mungkin nggak baca. Ya, pokoknya asal bergerak cepet sekali. Nah, dia karena buru-buru, ya, buru-buru itu artinya bertentangan dengan sabar, ya, maka dia
tidak sholat dengan memenuhi rukunnya, tidak memenuhi prosedurnya. Prosedurnya sholat itu tiap gerakan harus mengandung tumak ninah. Tumak ninah itu tenang sejenak. Ruko, posisinya sudah sempurna, posisi ruko, terus tenang dulu. Setelah itu baru bergerak lagi, berdiri. Nah, kalau ada orang dari berdiri terus ruko, sampai di posisi ruko langsung berdiri, nah itu tidak memenuhi syarat, nah, tidak memenuhi prosedur. Nah, kalau tidak memenuhi prosedur, sholatnya nggak sah. Jadi untuk sholat kita perlu kesabaran, harus memenuhi prosedurnya yang benar. Nah, tapi sayang nih belakangan ini kebanyakan orang tidak sabaran. Terutama generasi Z ya, anak-anak yang masih muda sekali itu karena mereka lahir di zaman teknologi informasi yang begitu cepat. Itu maunya HP-nya yang canggih. Anak SD saja mintanya kepada orang tuanya HP-nya yang cepat, yang harganya mahal. Itu indikasi kepengennya cepat. Nah, kita juga begitu. Mau misalnya kita lapar, kita kebetulan di perjalanan, kita cari rumah makan yang cepat, yang siap saji. Kalau ke makanan Sunda itu kan enak, tapi nunggunya lama, keburu lapar, terus maunya ke rumah makan yang siap saji. Itu salah satu indikasi. Nah, yang kebablasan itu contohnya di perempatan lampu merah. Mestinya kalau lampunya lagi merah, itu prosedurnya berhenti. Nanti baru jalan kalau lampunya sudah berubah menjadi hijau. Tapi kita lihat sekarang ini banyak sekali orang melanggar, sehingga kalau kita sampai di perempatan, meskipun sudah ada lampu merah dan hijau, kita kalau sudah hijau, kita tetap hati-hati. Karena ada saja orang-orang yang nyerobot begitu. Jadi karena banyak orang yang tidak sabaran, nunggu hijau itu nggak sabar. Nah, kalau orang itu dalam satu hari melanggar lampu merah, misalnya sampai 10 kali satu hari, dalam satu bulan dia melanggar lampu merah sudah 300 kali. 300 kali itu latihan yang efektif. Maka orang yang suka melanggar lampu merah menjadi tidak sabaran, tidak sabar menunggu lampu hijau. Nanti kalau dia tidak sabaran, ya dia tidak sukses. Orang yang tidak sabaran itu kan biasanya mudah marah. Kelamaan kamu, cepet. Jadi orang yang tidak sabaran menjadi suka marah. Orang suka marah itu tidak disukai oleh orang lain. Karena orang lain itu yang dimarahi itu kan mesti kesel gitu. Nah, orang yang tidak disukai, ya kalau dia berbisnis ya dia tidak disukai oleh pembeli. Kalau dia guru ya dia tidak disukai oleh murid-muridnya. Kalau dia pegawai dia tidak disukai oleh bosnya dan sebagainya. Maka orang yang tidak sabar itu kemungkinan sukses kecil sekali. Terus contoh yang tidak sukses itu apa? Yang banyak yang sekarang lagi marak. Kalau kita mau mencari penghasilan, mesti sesuai dengan prosedur. Kalau sesuai dengan prosedur, maka harta yang kita peroleh itu halal. Tapi banyak orang yang tidak sabar menunggu prosedur itu. Jadi dia ambil duluan. Nah, karena dia ambil duluan menjadi haram. Nah, karena dia mengambil yang harta yang haram, menjadi celaka. Anak-anak muda jatuh cinta, terus kepengen hidup bersama, boleh, ikuti prosedur dong, nikah dulu. Tapi ada juga yang tidak sabaran, nggak mau nunggu nikah, iya jatuhnya berzina, celaka dia. Ya, jadi kesabaran itu bisa menyelamatkan kita dari celaka. Ya. Salah satu contoh keistimewaan kesabaran itu yaitu manakala orang-orang penyabar itu
diperlakukan secara tidak baik oleh orang lain. Nah, itu ujian benar, aku sabar apa enggak. Nah, kalau ada orang yang sabar, dia diprovokasi oleh orang lain dengan maki-maki atau dengan dimarah-marahi, dia tidak terpancing untuk berperilaku buruk. Misalnya dimaki-maki terus nonjok, dia terpancing. Orang yang sabar nggak terpancing. Terus mereka tidak membalas perilaku yang buruk tadi dengan membalas maki-maki atau dengan marah atau apalagi dengan nonjok. Mereka pasti akan merespon perlakuan buruk itu dengan cara yang baik, yang tidak menyakiti hati orang itu dan tidak merugikan. Jadi kalau kita seringkali habis dia ngomongnya seenaknya sendiri, ya kamu berarti terpancing. Kalau terpancing berarti tidak sabar. Nah, Allah menyebutnya begini, wala tastawil hasanatu wal sayyi'ah. Yang baik itu tidak sama dengan yang buruk. Idfa' billati hi ahsan. Responlah apa yang buruk yang disodorkan kepada kamu dengan cara yang lebih baik. Orang maki-maki jangan balas maki-maki. Pokoknya responnya dengan cara yang baik, yang tidak merugikan orang lain, tidak menyakiti hati orang lain. Kalau kamu bisa seperti itu, faidzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Nanti kamu bisa mengubah sikap orang itu. Yang tadinya orang itu memusuhi kamu, nanti akan menjadi teman akrab. Karena dia kagum, orang ini baik ya. Aku omel-omelin, dia tetap aja baik. Tetap aja menolong aku. Gitu. Nah, orang yang bisa merespon keburukan dengan kebaikan, itu hanya orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru. Tidak akan bisa memperoleh sikap semacam itu kecuali orang-orang yang sabar. Jadi hanya orang sabar yang bisa itu. Kalau hanya orang sabar dan itu baik, maka orang sabar itu beruntung. Wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'adzim. Tidak bisa melakukan itu atau memperoleh sikap seperti itu kecuali orang yang mendapatkan bagian yang besar. Artinya dia mendapatkan keuntungan yang besar. Jadi ini yang saya sebutkan tadi, orang yang bersabar itu keuntungannya besar sekali. Nah, puasa Ramadan itu memberi kita kesempatan untuk melatih diri agar bisa bersabar dan bersikap seperti itu, yaitu tidak terpancing untuk melakukan hal-hal yang buruk ketika ada provokasi dari orang lain. Menahan diri dari perlakuan buruk atau menyimpang itu merupakan kesabaran, ya, meskipun diprovokasi. Itu termasuk salah satu dari 3 sikap kesabaran yang saya sebutkan tadi. Ya. Masih ingat 3 sikap kesabaran adalah 1, tekun melaksanakan tugas, terutama tugas dari Allah. Kedua, pantang mundur meskipun ada halangan, ada rintangan. Yang ketiga, tidak mau menyimpang meskipun ada keinginan dan ada iming-iming. Nah, Rasulullah menyebutnya, mengajari kita untuk latihan sabar dengan puasa, as-siyamu junnah. Puasa itu perisai. Perisai terhadap siksaan di neraka. Kalau kamu bisa puasa dengan baik, maka kamu akan terbebas dari neraka. Terus, bagaimana sikap kita ketika puasa? فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ. Siapa di antara kalian yang sedang puasa, jangan berkata-kata jorok, jangan berkata-kata yang buruk. Kalau ngomong yang baik saja. Kalau nggak bisa ngomong baik, diem. Jangan ngomong buruk. Apalagi maki-maki. Nah, maki-maki itu kemungkinan besar menyakiti orang lain. Wala yajhal, dan jangan berperilaku bodoh. Berperilaku bodoh itu melakukan kesalahan bisa karena tidak tahu. Ya. Kalau kita melakukan kesalahan karena tidak tahu, kuncinya mengatasinya gimana? Ya belajar. Tapi banyak juga orang yang melakukan kebodohan dianggap bodoh karena apa? Dia tahu tapi dia tidak jalanin. Dia tahu bahwa minuman keras itu merusak
syaraf-syarafnya, merusak kesehatannya, dia tahu, tapi dia jalanin. Itu kan namanya bodoh. Udah tahu kok dilakukan gitu. Nah, terus dikasih contoh. Contohnya begini, fa idza mru'un syatamahu aw qatalahu, kalau ada seseorang yang sedang puasa, dia dimaki-maki oleh orang atau ditantang untuk berantem, bertikai, falyaqul inni shaim. Katakan, aku sedang puasa. Aku tidak melayani itu. Ya. Jadi berarti puasa ini kita pakai sebagai latihan untuk menahan diri, tidak terpancing untuk melakukan hal-hal yang buruk meskipun ada provokasi. Kemudian jika seseorang yang sedang berpuasa terpancing provokasi lalu melakukan hal-hal yang menyimpang dari tuntunan Allah, menyimpang itu berarti maksiat, maka puasanya tidak membuahkan hasil pahala, nggak ada. Jadi kalau kita memang puasa, jangan terpancing untuk melakukan yang buruk, jangan ngomong-ngomong yang jorok. Ya. Rasulullah mengatakan, "Malam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang berpuasa dan tidak bisa meninggalkan kata-kata dosa. Kata-kata dosa itu bisa kata-kata yang maki-maki orang, bisa bohong, ya, itu bohong itu juga kata-kata dosa, bisa juga kata-kata dosa itu menipu dan sebagainya. Pokoknya kalau ada orang puasa tapi omongnya itu masih menghasilkan dosa, wal amala bihi, dan perilakunya itu juga perilaku dosa, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makanan dan minuman. Dia berlapar-lapar, berdahaga untuk puasa, tapi kalau mulutnya masih berkata-kata buruk, perilakunya juga perilaku yang buruk, maka puasanya nggak ada hasilnya. Nah, ini artinya orang yang puasa tapi tidak bisa menahan diri terhadap dosa, pahalanya tidak ada. Kalau tanya kepada ahli fikih, sah nggak puasanya orang yang sambil puasa terus dia berbohong? Kalau orang ahli fikih mengatakan sah, karena ahli fikih itu hanya mengambil keputusan berdasarkan apa yang kelihatan, apa yang kedengaran, yang bisa diobservasi lah. Sedangkan hati yang sedang berpikir dengki, ya, misalnya hati yang dengki itu ahli fikih nggak bisa mengatakan atau tidak bisa menghakimi, ya, karena itu pekerjaan yang abstrak. Nah, oleh karena itu mereka mengatakan puasanya sah nggak? Sah sih, tapi tidak ada pahala. Loh, kalau nggak ada pahalanya juga percuma. Tapi jangan lalu kalau karena percuma ya udah deh, aku nggak usah puasa aja sekalian. Bukan begitu. Itu namanya putus asa itu. Jadi supaya aku puasanya ini mendapatkan hasil pahala yang besar, maka aku jaga diri, jangan berkata-kata buruk, jangan berperilaku buruk. Nah, di samping menahan diri dari perilaku buruk atau yang menyimpang, seseorang yang penyabar itu juga tekun melaksanakan perintah dan anjuran Allah yang oleh ahli fikih disebut sebagai perbuatan-perbuatan yang wajib dan sunnah. Jadi orang yang sabar itu melakukan hal-hal yang wajib atau sunnah. Yang haram tinggal. Jangankan yang haram, yang nggak ada gunanya aja tinggal. Jadi apapun yang dilakukan oleh orang yang sabar itu harus membuahkan pahala. Orang-orang yang sedang puasa di bulan Ramadan dianjurkan memanfaatkan bulan yang mulia ini sebagai kesempatan untuk melakukan kebaikan yang bernilai ibadah. Kebaikan yang bernilai ibadah itu ada kegiatan-kegiatan yang ritual, ya, misalnya puasa, sholat, zikir, sedekah, iktikaf, umroh. Tapi juga yang bernilai ibadah itu misalnya menolong orang lain, orang yang lagi kesulitan dibantu itu tidak harus dengan uang, ya tentu kalau dia butuh biaya
dan kita kebetulan punya kelebihan, kita membantu dengan uang. Tapi bisa juga menolong orang itu hanya dengan saran, nasihat, itu juga bisa. Ya. Terutama orang yang lagi gundah. Orang lagi gundah itu tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Terus membantu dia dengan cara memberikan pengarahan-pengarahan apa yang perlu dilakukan dan pola pikirnya bagaimana supaya bisa berpola pikir yang benar begitu. Itu termasuk perbuatan baik yang bernilai ibadah. Nah, kalau kita bisa semacam itu, maka Allah akan menawarkan pahala yang berlipat-lipat di bulan Ramadan. Nah, misalnya ya, yang hadisnya eksplisit, sedekah, infak, dan zakat di bulan Ramadan itu akan dibalas oleh Allah berlipat ganda. Sehingga Rasulullah menyebutnya sebagai sedekah yang paling baik. Ya, ada orang yang bertanya kepada Nabi Muhammad, Ayyus sawmi afdal ba'da Ramadan. Puasa mana yang paling utama setelah Ramadan? Rasulullah menjawab, puasa bulan Sya'ban menjelang Ramadan. Terus, fa'ayyus sadaqati afdal. Sedekah yang bagaimana yang paling utama? Jawab Rasulullah, sedekatun fi Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan. Jadi, kalau kebetulan kita mempunyai kelebihan, kita harus bayar zakat, atau zakat sudah terpenuhi, kita ingin bersedekah, bulan ini kesempatan yang bagus. Ya, karena menurut Rasulullah, sedekatun fi Ramadan, sedekah pada bulan Ramadan itu adalah sedekah yang paling utama. Cuma saya ingin wanti-wanti, kalau yang akan dikeluarkan itu zakat mal, ya, zakat mal itu zakat dari perdagangan. Zakat perdagangan itu kan dikeluarkan setiap tahun sekali. Tiap tahun sekali itu yang berlaku itu tahun Hijriyah. Tapi perusahaan-perusahaan itu biasanya tahun fiskalnya itu kan berakhir di Desember. Januari sampai Desember. Padahal Januari Desember itu jumlah harinya 11 hari lebih banyak dibanding dengan tahun Hijriyah. Jadi selalu selisihnya itu 11 hari. Nah, kalau 11 hari ini setiap tahun seperti itu, maka secara kumulatif kalau misalnya dalam waktu 30 tahun, itu sudah sama dengan ngutang 1 tahun. Ngutang zakat 1 tahun. Jadi usahakan bayar zakat itu 1 tahunnya itu dihitung dengan bulan Hijriyah. Nah, 1 tahunnya itu dihitung dari mana? Dihitung dari awal dia bisnis. Kalau dia berbisnis mulai dari bulan Rabiul Awal misalnya, terus, wah aku mau bayar zakat, nanti tunggu Ramadan, itu dia menunda-nunda zakat. Jangan menunda itu, meskipun Ramadan itu dijanjikan oleh Allah pahalanya berlipat-lipat. Risikonya apa? Misalnya Rabiul Awal, dia seharusnya sudah bayar zakat, nanti nunggu Ramadan. Apakah dia yakin bahwa dia masih hidup pada bulan Ramadan? Mungkin 1-2 bulan lagi dia meninggal dunia. Bulan Rajab misalnya, dia meninggal dunia. Berarti dia meninggal dunia, dia dalam keadaan berhutang, belum mengeluarkan zakat. Dan mungkin anak-anaknya tidak tahu kalau bapaknya belum bayar zakat. Lalu harta sisanya semuanya diwaris. Ini risiko bagi dia. Maka kalau mau bayar zakat jangan ditunda, menunggu Ramadan. Kalau memang sudah jatuh tempo, bayar. Nah, kalau mau mengubah, bisa juga misalnya zakat dipenuhi dulu di bulan Rabiul Awal, nanti bulan Ramadan bayar lagi, terus menghitung tahun berikutnya itu dari bulan Ramadan. Ya. Nah, ini kesempatan yang bagus. Bulan Ramadan juga merupakan kesempatan yang baik sekali bagi orang-orang yang berpuasa untuk memperbanyak berbagai kegiatan ibadah, terutama pada malam-malam hari. Ya, itu
ada ibadah malam hari yang nilainya berlipat-lipat banyak, yaitu pada 10 hari terakhir, 10 malam terakhir. Itu apalagi di antara 10 malam terakhir itu kalau misalnya pas di malam Qadar, itu pahalanya menjadi puluhan ribu kali. Nah, ini oleh karena itu banyak orang yang mencari malam Qadar dengan cara beriktikaf di 10 malam atau 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, itu sebenarnya mencari pasnya dengan malam Qadar, karena Rasulullah merahasiakan malam Qadar itu tanggal berapa, itu beliau rahasiakan. Karena dirahasiakan, ya udah kita nggak usah spekulasi, setiap malam aja itu ditekuni. Nah, dan Rasulullah memberi contoh, setiap Ramadan Rasulullah itu beriktikaf 10 hari terakhir. Bahkan di tahun terakhir yang kemudian Rasulullah wafat beberapa bulan berikutnya, Rasulullah beriktikafnya itu 20 hari. Ya, kata Abu Hurairah, karena Nabi SAW ya'takifu fi kulli Ramadana 10 ayyam. Rasulullah itu beriktikaf 10 hari setiap Ramadan. Falamma kana al-'amul ladzi qubida fihi i'takafa 20 yauman. Kemudian pada tahun yang terakhir yang mana beliau kemudian diwafatkan, beliau iktikaf selama 20 hari. Ketekunan berpuasa dan melakukan berbagai kegiatan ibadah tersebut juga merupakan salah satu unsur kesabaran, yaitu tekun melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah. Meskipun mereka menghadapi rintangan, termasuk lapar, haus, capek, dan sebagainya. Allah berfirman, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanah. Setiap amal baik yang dilakukan oleh manusia itu akan dilipat gandakan 10 kali sampai 700 kali. 10 sampai 700 kali. Dan Allah berfirman, kalau Rasulullah mengatakan Allah berfirman, tapi firmannya tidak dimasukkan ke dalam Al-Quran, maka firman Allah ini disebut hadits qudsi. Allah berfirman, seperti dikutip Nabi, kecuali puasa. Puasa itu untukku, dan aku akan membalasnya. Kenapa untukku? Karena orang yang puasa itu dia meninggalkan keinginan-keinginannya, dia meninggalkan makanannya untukku. Jadi kenapa kamu tidak makan? Ya, aku mencari ridho Allah. Nah, itu berarti orang kita ini rela tidak makan, rela berlapar-lapar karena Allah. Terus lis-shaimi farhatan. Orang yang berpuasa itu mempunyai 2 kesenangan. Satu ketika berbuka, dan satu kesenangan lagi ketika bertemu dengan Tuhannya. Sungguh berubahnya bau mulut orang yang puasa itu bernilai lebih baik, lebih wangi gitu ya. Jadi lebih wangi itu kalau Allah kan tidak terpengaruh oleh bau. Jadi ini kiasan, jadi bau mulut itu untuk orang yang puasa itu lebih baik dibanding dengan bau minyak wangi misik. Ya. Kalau di kalangan Arab, terutama zaman dulu, yang seringkali disebut minyak wangi yang favorit itu misik. Ya. Dan kalau kita beli misik itu juga memang enak sih. Ya. Terus ada baiknya, kalau kita itu sudah menjalani puasa, kita mengevaluasi diri. Kita cek apakah kita berhasil dalam membangun kepribadian sebagai seorang yang penyabar. Seorang yang betul-betul penyabar itu akan tetap tenang dan menerima segala ketentuan Allah tepat pada waktu terjadinya suatu peristiwa. Bukan beberapa hari sesudahnya. Ini kalau kita mengukur. Seringkali misalnya ya, kita kehilangan suatu benda yang berharga atau kehilangan uang dalam jumlah banyak. Terus sedih. Nah, sedihnya itu sampai berhari-hari.
Setelah 3 hari misalnya mendengarkan cerita teman, kemudian mendengar pengajian dan sebagainya, ya udah deh, kan harta itu milik Allah. Kalau ditarik kembali oleh Allah ya terserah Allah. Dan aku juga mendapatkan rezeki itu juga dari Allah kok. Kalau Allah menarik kembali ya suka-suka Allah, nggak apa-apa. Nah kalau itu 3 hari setelah peristiwa terlambat, mestinya begitu ada kejadian itu langsung bisa menerima. Nah, itu yang sabar yang sebenarnya. Nah ini contohnya bahwa sabar itu pada saat kejadian. Ada suatu saat Rasulullah SAW itu berjalan, diikuti oleh 1-2 sahabat di belakangnya, melewati seorang wanita yang sedang jongkok sambil menangis di depan kuburan. Terus Rasulullah membisiki dia, ittaqillah wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Wanita ini saking tenggelamnya dalam menangisnya, dia nggak mau noleh. Ilaika anni, pergi saja kamu dari aku. Musibah ini tidak menimpa kamu, musibah ini menimpa aku. Dia tidak tahu siapa yang membisiki dia. Lalu terus Rasulullah berjalan lagi, melanjutkan perjalanan. Lalu Pak sahabat yang di belakangnya membisiki ibu tadi, ibu tahu nggak siapa tadi? Enggak, itu tadi Rasulullah. Wah, menyesalnya. Terus dia ngejar Rasulullah sampai ke tempat tinggalnya. Ternyata di situ tidak ada yang jaga. Ya, biasanya suka ada yang jaga pintu di luar. Sukarela, tidak seperti raja mesti dijaga. Orang yang jaga Rasulullah itu biasanya sukarela. Terus karena tidak ada yang jaga, dia langsung aja masuk. Dia mengatakan, la ma'rifkah. Mohon maaf Rasulullah, aku tadi tidak mengenali engkau, tidak tahu kalau itu engkau. Jawaban Rasulullah apa? Innamas sabru indas sadamatil ula. Sabar itu harusnya pada saat kejadian pertama. Jadi begitu misalnya anak meninggal, sabar itu ya harus muncul saat itu juga. Tidak lalu setelah berminggu-minggu terus baru ya dah aku sekarang menata hati. Nah itu terlambat. Ya tapi masih lumayan, masih bisa begitu kan. Cuma ini kan Ramadan, kesempatan untuk latihan. Nah latihan ini kita nanti ngecek diri kita. Misalnya kalau ada orang maki-maki, aku marah nggak? Terus kita bisa nggak marah? Alhamdulillah, mudah-mudahan berhasil. Nah, nanti coba kalau ada orang maki-maki dengan lebih kasar lagi, bagaimana? Kalau marah, aduh belum berhasil aku. Nah, tingkatkan lagi. Duit hilang, terus, waduh, aku kerja mati-matian, pagi sore aku nabung mulai dari 5.000, 10.000, hilang atau ditipu begitu saja. Wah, itu dia menjadi sedih berlama-lama. Itu bukan sabar. Sabar itu begitu hilang, oh ya udah, kan aku saja milik Allah. Harta itu juga cadangannya dari Allah. Ya, terserah Allah. Mudah-mudahan Allah mengganti yang lebih baik. Ya.